Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu akan menjelaskan fisika. Materi kita hari ini yaitu tentang gerak lurus. Sebelum kita membahas tentang gerak lurus, ada yang sudah pernah mendengar apa itu gerak? Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Jadi benda bergerak itu berubah kedudukannya. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut dengan kinematika. Untuk menghindari terjadinya kerumitan gerakan benda dapat didekati dengan analogi gerak partikel atau benda titik. Gerak lurus juga disebut sebagai gerak satu dimensi. Perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Yang pertama kita bahas itu perpindahan. Perpindahan di sini termasuk ke dalam besaran vektor. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung sistem koordinat. Misalnya sebuah benda berpindah dari titik A ke titik B. Perpindahannya delta X, X2 dikurang dengan X1. Jarak adalah termasuk ke dalam besaran skalar. Panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Misalnya ada sebuah contoh. Benda bergerak dari titik A ke titik B, yaitu sejauh 5 meter. Dan kembali lagi ke titik A. Dari A ke B 5 meter. Kembali lagi ke titik A 5 meter juga. Perpindahan yang disebut dengan perpindahan adalah dari A ke B kembali lagi ke A. Maka perpindahannya adalah berpindah atau tidak? Dari A ke B kembali lagi ke A. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Jadi perpindahannya itu sejauh 0. Apabila dia berbalik arah atau kembali ke titik semula, maka perpindahannya itu sama dengan 0. Berbeda dengan jarak. Jarak itu adalah jumlah seluruh lintasannya, yaitu A ke B 5 meter, B ke A juga 5 meter. Jadi jarak seluruhnya itu 5 meter ditambah dengan 5 meter sama dengan 10 meter. Jadi jelas sekali sini perbedaan antara jarak dan perpindahan. Tapi perpindahan dan jarak itu akan sama nilainya apabila dia satu arah. Misalnya A ke B, perpindahannya adalah 5 meter. Jarak A ke B juga 5 meter, berbeda dengan dia berbalik arah. Jarak antara A ke B kembali lagi ke A yaitu 2 kalinya, yaitu A ke B ditambah B ke A, yaitu 10 meter. Kalau perpindahannya itu dia kembali lagi ke titik semula, A ke B, B ke A, perpindahannya dia di situ-situ aja loh, tetap di tempat. Berarti perpindahannya hanya 0, tidak ada perpindahannya karena dia kembali lagi ke titik semula. Perbedaan perpindahan dan jarak ini sudah dipelajari di SMP, yaitu kelas 8, materi tentang gerak juga. Ini diulangi aja lagi. Yang kedua itu kecepatan. Kecepatan di sini termasuk besaran vektor. Bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka kecepatan rata-rata itu sama dengan perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. V rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta X per delta T. Yang seperti segitiga ini simbolnya disebut dengan delta atau perubahan.
Yang kedua itu kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0. Kecepatan pada suatu saat tertentu. Ciri dari soalnya pokoknya ada waktu saat. Saat T sama dengan 2 sekon misalnya. Kayak gitu. Jadi rumusnya V sesaat atau kecepatan sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X per delta T sama dengan dx dt. Ini merupakan turunan pertama dx dan dt. Kelajuan adalah besaran skalar. Nah, kecepatan dan kelajuan itu apakah sama? Kecepatan dan kelajuan itu berbeda. Kalau kecepatan itu perpindahan dibagi dengan waktunya. Kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu. Dibagi atau per, itu sama. Nah, rumusnya bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata jarak total yang ditempuh per waktu yang diperlukan. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu, yaitu tentang perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Itu saja dulu yang Ibu sampaikan. Disambung lagi video pembelajaran selanjutnya untuk soal-soal perhitungan tentang kelajuan, kecepatan, perpindahan, dan jarak. Sampai di sini dulu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.